Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur. Ya, memang hanya rasa syukur itu yang membuat kita lebih tenang dan lebih damai gitu. Apapun keadaannya, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, keselamatan untuk tetap bisa melakukan aktivitas. Dan kita yakini aktivitas kita itu niatnya baik, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pertama ingin menyampaikan terima kasih ya. Itu memang nggak pernah berhenti, saya itu selalu menyampaikan terima kasih. Itu jasanya teman-teman yang sudah ngajak kepada teman-teman lain, yang sudah gabung di Enggang Benuanta, seperti Bu Anita, Bu Sunaria, Pak Eri, dan masih banyak lagi ya yang nggak sempat saya sebut, tapi saya percaya bahwa sumbangan dan kontribusi dari Bapak Ibu itu adalah hal yang sangat besar manfaat dan maknanya. Jadi jangan pernah merasa kecil terhadap sesuatu sumbangan, ya sekecil apapun sumbangan itu tetap memberikan nilai dan kemaslahatan. Itu yang harus kita yakini. Dan tadi saya mohon maaf ya, saya tadi sudah mulai berbunga-bunga, senang sekali karena teman-teman begitu semangat. Tapi ya begitu memang hidup itu kalau pas lagi rasa senang gitu, nanti kemudian ada rasa susahnya ya. Dan ternyata betul. Kita lihat kita ada masalah itu ya, yang Zoom kita itu ada masalah. Saya tadi sudah perintahkan langsung sebenarnya, tapi kelihatannya gagal. Ya nggak tahu, teman-teman juga mengalami kesulitan, nggak bisa mengklik yang 500 itu ternyata sudah kosong, nggak ada. Ya udahlah, itu nanti kita jadikan catatan pelajaran kita, tapi tidak menghalangi kita untuk terus ya selalu ingin mengatakan begini, kita harus mengoptimalkan yang ada. Ini yang disebut sebagai asset based thinking gitu. Ini yang sering Pak Dirjen itu selalu mengatakan. Asset based thinking itu mulai dari apa yang kita bisa lakukan. Jangan menunggu semuanya sempurna, jangan menunggu semuanya ada. Berbuatlah dari apa yang ada. Ya, kalau bahasa kita itu sering ya tidak ada rotan akar pun jadi gitu. Bahkan kalau tidak ada Zoom ya tadi Bu Anita langsung punya inisiatif ya kita live streaming juga ada apa-apa gitu. Ya memang harus begitu, kita supaya kita tetap tidak menjadi kendala apapun nanti keadaannya, jangan selalu dijadikan alasan untuk menghalangi kita. Ya, ini hanya cara kita untuk berhasil itu kalau kita memiliki pandangan seperti itu, ada asset based thinking. Jangan menunggu kita punya seolah-olah kita baru bisa berbuat. Ya justru kita berbuat untuk supaya punya gitu. Jadi jangan berkata kalau kita miskin lalu nggak bisa sukses gitu. Justru karena kita miskin kita harus sukses gitu. Jangan menunggu kita ada supaya kita baru bisa sukses. Kita justru sukses supaya kita bisa mengadakan gitu. Nah ini cara-cara berpikir kita untuk merubah keadaan. Ya ini untuk merubah keadaan. Guru-guru kita juga begitu. Ya jangan terlalu banyak mengeluh, tapi kita berbuat dari apa yang kita bisa lakukan. Ya, yang bisa kita lakukan punyanya ini ya mari kita berbuat dari yang kita punya. Ya, jangan menunggu semuanya ada. Karena ternyata menunggu itu tidak menghasilkan perubahan. Yang bisa menghasilkan perubahan itu adalah berbuat. Ya, berbuat dengan keterbatasan daripada menunggu dengan kesempurnaan itu hasilnya tetap menghasilkan orang yang berbuat daripada orang yang hanya menunggu. Dan saya mempercayai teman-teman yang tergabung di Enggang Benuanta ini memang sudah punya modal ya tadi itu ya, asset based thinking, ya kemampuan untuk bisa memanfaatkan apa yang ada. Dan nanti Enggang Benuanta saya mohon untuk terus membantu dan ikhtiarkan agar kita bisa menolong teman-teman kita, agar teman-teman kita nanti juga bisa menolong ya teman-teman yang lain. Jadi prinsipnya itu kita harus selalu berusaha membantu orang lain ya, kemudian berbagi, nanti orang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, yang sama hal yang sama. Dan itu sebenarnya cita-cita pendidikan kita ya. Kita ini punya cita-cita luhur di dalam konsep pemikiran pendidikan kita yang dikembangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro.
bahwa pendidikan kita itu dibangun dari rasa kegotong royongan, bukan kompetisi ya. Ya, kompetisi itu budaya pendidikan dari barat gitu. Nah, orang yang biasa berkompetisi itu ternyata dengan timnya sendiri pun dia berkompetisi. Yang harusnya dengan tim itu dia berkolaborasi, tapi karena kebiasaan berkompetisi sehingga di dalam tim pun dia pengen merasa paling menang, paling paling penting sendiri gitu. Nah, ini yang mau kita rubah. Semangat pendidikan kita harusnya semangat yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa kita. Ya, kita nggak cocok kalau kita pakai kompetisi, itu nggak cocok, nggak elok. Dan memang faktanya dunia sekarang sebenarnya tidak membutuhkan kompetisi, dunia kita membutuhkan kolaborasi, dunia kita membutuhkan gotong royong agar kehidupan ini lebih damai dan mendamaikan, lebih bahagia ya. Jadi kalau prinsip gotong royong itu kekurangan teman kita tutupi dengan kelebihan kita. Ya, kita punya kemampuan, kelebihan kita gunakan untuk menutupi kekurangan teman kita. Jadi masing-masing itu saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Tetapi kalau kompetisi itu kekuatan kita itu kita gunakan untuk menyerang kelemahan orang lain, ya. Jadi orang lain punya kelemahan di mana, itu yang kita gunakan untuk menjatuhkan, itu kompetisi. Nah, tujuan kita menemukan kelemahan orang lain itu untuk kita sempurnakan, kita tutupi dengan kelebihan kita, dari masing-masing bisa memperoleh kemenangan bersama. Nah, ini yang disebut dengan menang tanpa ngasoraki, ya. Menang tanpa ngasoraki itu menang tanpa harus mengalahkan orang lain. Dan ini yang kita ajak bareng-bareng di dunia pendidikan kita, agar kita bisa sama-sama bahagia dan membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya nggak panjang-panjang ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi, dan ini tadi sudah sempat molor agak lama. Tapi nanti tolong kita bangun komunikasi, dan tadi harapan kita ya, gotong royong bareng-bareng agar semua di Kalimantan Utara itu tidak ada satupun sekolah yang tercecer, tidak kita layani atau tidak kita sentuh. Nah, terutama sahabat-sahabat kita dari kapten, ko-kapten, duta rumah belajar, sahabat rumah belajar, ayo sebanyak-banyaknya ya, volunteer nanti Bu Anita dicari ya teman-teman kita yang yang punya dedikasi untuk ini, terus Pak Eri dan Bu Sunaria, sebanyak-banyaknya. Karena tugas kita ini sebenarnya adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya orang baik gitu ya. Hidup ini sebenarnya pertentangan antara kebaikan dan keburukan. Orang yang buruk pun juga akan mempengaruhi sebanyak-banyaknya untuk punya pengaruh keburukan. Nah, kita juga mengajak sebanyak-banyaknya untuk punya pengaruh kebaikan. Meskipun kita tidak pernah tahu kita menang atau kalah itu tidak penting, tapi kita berikhtiar bahwa setiap saat kita mengikhtiarkan kebaikan, gitu ya. Nah, nggak pernah selesai itu sampai kiamat nggak selesai. Jadi nggak mungkin kita misalnya mengajak semuanya mau, tapi itu nggak penting berhasil atau tidak, tapi ngajak terus kepada orang-orang dan teman-teman kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Terima kasih sekali lagi, dan sekali lagi mohon maaf, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kegiatan kita buka dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti dengan hidayah, ya, sehingga bisa menyadarkan pikiran kita, dan kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk melakukan hal yang baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih.